Diri semua yang nggak kelihatan ya, harusnya duduk kan. Bun, Bun. Mohon duduk semuanya, mohon duduk. Sini Mas, siap ketua. Ya apa itu? Boleh Mas. Wakil Gubernur Pak Erwan Setiawan. Mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, sahabat dan ibu yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Dan mohon maaf kalau tempatnya pada akhirnya tidak bisa nampung karena kami memperkirakan yang hadir hanya 200 orang. Sesuai dengan estimasi ternyata yang hadir nggak tahu berapa. Tapi bagi seorang politisi lebih baik tidak ada kursi yang tidak bisa ditempati daripada ngundang orang nggak datang orang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ini cermin bahwa kalau hari ini surveinya 80 bukan survei bohongan. Bisa diwujudkan dengan antusiasme orang yang datang secara sukarela ke tempat ini tanpa diongkosin, mungkin juga tanpa kebagian makan. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau pada malam hari ini tidak bisa menyediakan tempat yang memadai, makan yang memadai, dan transport yang memadai. Maklum duda yang punya rumah. Kemudian yang kedua, memang bagi yang baru datang ini memang rumah tempat saya tinggal hampir selama 3 tahun. Di tempat ini saya mencoba membuat miniatur Jawa Barat.
Tujuannya untuk apa? Bahwa membangun daerah harus berangkat dari mimpi. Kalau berangkat dari mimpi berarti harus ada wujud yang diperlihatkan kepada masyarakat. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai orang Jawa Barat ingin melihat bagaimana 2026, 2027, 2028 dan 2029 kampung-kampung di Jawa Barat, maka kampung-kampung di Jawa Barat akan seperti ini. Jadi bersih, tertata, dan hampir tidak pernah ada pencurian, tidak ada orang yang lapar, tidak ada orang yang tidak sekolah, tidak ada orang yang tidak dirawat di rumah sakit. Kalau sakit semuanya tertangani dengan baik, dan itu adalah model impian sebuah daerah yang disebut gemah ripah repeh rapi menjadi filosofi rakyat Jawa. Yang kedua, yang datang ke sini saya tahu dengan ragam latar belakang. Ada yang buruh, ada yang pedagang, ada yang aktivis, ada yang kiai, ada yang ustadz, ada yang pendeta, ada yang biksu. Semuanya memiliki semangat yang sama bahwa kita menginginkan uang dari negara yang dipungut dari rakyat melalui pajak bisa kembali kepada rakyat dalam bentuk program yang jelas, yang terarah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, memang saya sehari-hari itu selalu berkomunikasi dengan masyarakat, selalu menggelar berbagai acara, bagaimana masyarakat gembira dalam setiap waktu. Sehingga pada saat orang mengumumkan tim pemenangan yang saya menyebutnya adalah barisan gaweran cage. Barisan itu saya tidak ingin ada kerumunan, yang saya inginkan adalah barisan. Kalau kerumunan tuh bubar nggak bawa apa-apa, tapi kalau barisan itu sesuatu yang sudah siap melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Makanya tentara dalam pendidikan dasarnya pasti diajarkan baris berbaris, membangun barisan. Berjamaah dalam Islam itu pasti diajarkan bagaimana membangun saf. Saf itu adalah barisan. Dan di antara saf itu tidak boleh ada ruang yang kosong, karena ruang yang kosong akan diisi oleh setan. Di antara barisan juga tidak boleh ada ruang yang kosong, karena nanti disusupi oleh intel asing. Nah, ini prinsip-prinsip dasar, sehingga pesan saya yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Selama ini saya berkeliling kemanapun selalu disupport oleh berbagai kalangan masyarakat yang menamakan diri relawan. Saya sudah nggak tahu lagi ada berapa jumlah relawan yang sudah merelakan diri. Ada yang relawan diorganisir, kemudian dikelola, dilembagakan, dikasih seragam oleh mereka sendiri. Ada juga orang yang secara sukarela, secara terus-menerus mendampingi saya, kemudian mengawal saya, berkeliling di manapun selalu ada. Dan saya tidak tahu, kadang saya suka mikir mereka dapat ongkos dari mana. Tetapi saya makin adalah mereka adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mendedikasikan diri dan kemudian punya mimpi bahwa ke depan itu ingin membangun Jawa Barat jauh lebih baik. Dan hari ini Jawa Barat sudah baik, cuman kita ke depan ingin jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya, bahwa apa sih yang menjadi tema kita ke depan? Yang menjadi tema ke depan itu adalah orang nanti harus dijelasin yang disebut dengan Jawa Barat istimewa. Kata istimewa itu adalah kata tertinggi dalam sebuah sifat. Gak ada kata yang bisa melebihi istimewa. Duduk ingin diistimewakan, makan ingin diistimewakan, jadi suami ingin diistimewakan, jadi istri ingin diistimewakan, jadi anak ingin diistimewakan, jadi pejabat ingin diistimewakan, dan saya ingin ke depan yang diistimewakan itu adalah rakyat. Rakyat ingin diistimewakan. Nah, rakyat yang istimewa akan lahir dari pemimpin yang istimewa. Pemimpin yang istimewa akan lahir dari rakyat yang istimewa. Dalam bahasa filosofi dasarnya, kalau Jawa Barat itu dilambangkan oleh Siliwangi, Siliwangi adalah maung, maka kalau pemimpinnya maung, rakyatnya harus maung. Kalau pemimpinnya maung, rakyatnya beak tambah dihakan ke maung. Bisa maunya bisa mau gedung sate, bisa mau DPR beak dihakan. Tetapi kemudian juga kalau pemimpinnya kambing, rakyatnya mau, beak oke pemimpin dihakan ke rakyat. Jadi rakyat yang terlalu kuat, pemimpin yang lemah rusak,
Pemimpin yang terlalu kuat, rakyat yang lemah juga rusak. Maka civil society mengajarkan check and balance, keseimbangan. Nah, keseimbangan itu harus lahir dari sebuah masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang bisa menempatkan dirinya. Maka civil society itu dilambangkan oleh pemimpinnya yang cerdas, rakyatnya yang cerdas. Kontrol masyarakat terhadap pemimpin adalah kontrol kebijakan, bukan kontrol personal, bukan kontrol kebencian. Ini yang akan menjadi orientasi kita. Sehingga kalau ditanya apakah Jawa Barat istimewa itu, Jawa Barat istimewa itu adalah Jawa Barat di mana pemimpin itu mengistimewakan rakyatnya dan rakyat juga menganggap pemimpinnya adalah pemimpin istimewa. Istimewanya di mana? Maka nanti ada lagu Doel Sumbang. Yang istimewa apa sih yang menjadi target itu? Yaitu 1, jalana mulus, 2, imah rakyatna aralus, nu katiga patilu pamimpina becus. Artinya pemimpin yang punya kemampuan akan mampu mengelola anggarannya dengan baik sehingga bisa membangun infrastruktur jalan yang terkoneksi dari mulai jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa terkoneksi. Jadi target saya 3 tahun ke depan gak ada lagi di Jawa Barat jalan berlubang, apalagi lubang berjalan. Iya. Yang berikutnya adalah tidak ada lagi 3 tahun ke depan di Jawa Barat anak-anak tidak sekolah tidak tamat SMA. Tidak lagi di Jawa Barat tidak ada pasien yang tidak bisa berobat. Tidak ada lagi daerah yang tidak ada aliran air bersihnya. Tidak ada lagi rumah yang tidak ada toiletnya dan kamar mandinya. Tidak ada lagi masyarakat yang kemudian harus mendapat layanan dari pemerintah harus ngemis-ngemis, nggak bisa. Ini nanti akan terkoneksi dalam sebuah sistem yang sudah saya rancang. Nah, kemudian isu yang sekarang yang paling dekat itu adalah bahwa 3-4 tahun ke depan di Jawa Barat tidak ada lagi problem sampah karena saya berencana membangun pembangkit listrik tenaga sampah di 5 ex-keresidenan. Kemudian nanti juga saya ingin membangun laboratorium di setiap kecamatan sehingga rakyat bisa mengakses pemeriksaan kesehatannya dalam setiap waktu free di mana negara melayani. Kemudian konteks hari Jawa Barat masih tinggi, angka kematian ibu dan anak itu akan saya serahkan sepenuhnya tugasnya kepada desa dan istrinya yang disebut dengan PKK. Saya akan menyimpan anggaran di situ dan anggarannya langsung nanti dikontrol berdasarkan jumlah kasus. Jadi bukan 100 juta habis dalam setahun, tidak. Kasusnya berapa di desa Anda, mana bukti pertanggungjawabannya. Semuanya akan dibangun seperti itu. Ini yang dibangun sistemnya. Dan kemudian tidak lagi orang berteriak. Kemudian berteriaknya apa? Berteriaknya bantuan sosial yang punya motor dapat bantuan, janda 7 kali tidak dapat bantuan. Ini yang nanti akan dievaluasi, saya akan usulkan ke Mensos untuk dilakukan revisi terhadap penerima bantuan. Tetapi yang menerima bantuan harus menjadi civil society, dia tidak boleh menjadi orang pemalas. Dia tidak boleh menerima bantuan berhenti bersawah, berhenti mencuci. Nanti penerima bantuan akan dikasih tugas di lingkungannya. Dia harus nyapu, dia harus membersihkan halaman, dia harus melakukan aktivitas menanam pohon dan sejenisnya sehingga dia produktif. Kenapa? Karena orang yang terus-terusan diminta bantuan akan bermental miskin selamanya. Ini problem di Jawa Barat. Ini problem. Terakhir, civil society saya akan kontrol sampai tingkat desa. Rekomendasi terhadap kegiatan hajatan warga itu nanti harus dilihat ekonomi keluarganya. Orang Sunda itu punya perilaku kajeng teing tekor asal sohor. Ini perilaku loh orang Sunda. Jadi orang Sunda mah karek boga gaji 2 juta geus nyandung eta kelakuan. Anu boga 30 juta teu nyandung da sieun ku pamajikan anak. Ya dimasukin. Nah, ini yang menjadi concern kita. Bagaimana nanti para kepala desa kalau ngeluarin izin rame-rame untuk hajatan ditanya modal hajatannya dari mana? Saya punya riset, rata-rata modal hajatan itu pinjem. Dengan harapan yang keundangannya ngirim duit dan ngirim beras.
Begitu beres hajatan, duitna temahi, beasna teu cukup. Akhirnya sawahnya disita atau pergi menjadi TKW. Ini problem. Ketika pergi jadi TKW, pulangnya sedih lagi karena uang yang dikirimnya oleh suaminya dipakai kawin lagi. Ini problem dan ini realitas. Nah, ini yang akan jadi concern kita karena pemimpin harus menjadi pengendali. Dan terakhir, gubernur itu nggak punya wilayah. Karena yang punya wilayah itu bupati wali kota, yang punya rakyat itu kepala desa. Nah, gubernur itu tugasnya sebenarnya mengorkestrasi. Karena mengorkestrasi, maka gubernur nanti akan melakukan orkestrasi anggaran pada tingkat teknis detil. Jadi kalau menyusun anggaran di KPP di kabupaten, maka gubernur akan menugaskan tenaga ahli untuk mendampingi sejauh mana kabupaten itu membelanjakan anggaran untuk kepentingan rakyat. Maka dievaluasi gubernur akan melakukan kontrol bahwa di daerah Anda problemnya adalah sekolahnya rusak, sanitasi lingkungannya buruk, jalannya jelek, puskesmasnya tidak sempurna. Maka berdasarkan data BPS itu, saya akan mengajak bupatinya untuk bicara. Sebaiknya APBD Anda ini fokusnya prioritas. Selesaikan dulu di situ. Nanti yang bagian lain yang Anda tidak mampu, maka provinsi akan mengalokasikan untuk itu. Sehingga saya targetkan seluruh infrastruktur dasar masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana air bersih, sarana jalan, sarana irigasi, saya targetkan selesai dalam waktu 3 tahun tuntas seluruh Jawa Barat. Nah ini Pak Is tahu bagaimana anggaran, kalau itu diintegrasikan berhasil. Kenapa sekarang nggak berhasil? Karena masing-masing jalannya gubernurnya nggak kontrol. Evaluasi anggaran administratif, tidak teknis. Akhirnya belanja-belanja yang tidak penting tetap lolos. Ini yang terjadi ya, ini yang terjadi. Sehingga ini harus segera dibenahi karena gubernur itu teknis. Beda dengan presiden. Presiden itu makro, gubernur itu udah mikro, gitu kan? Bupati wali kota lebih mikro lagi. Nah ini penerjemahannya harus seperti itu, harus terperinci, kemudian nanti terkelola sehingga ke depan teman-teman DPRD mungkin nanti kita akan bikin standarisasi. Namanya bantuan gubernur itu didasarkan pada apa tolak ukurnya? Ruas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat ketertinggalan pendidikan, angka kematian ibu dan anak, itu yang akan jadi standar. Itu standarnya. Standarnya itu dulu. Yang lain-lain adalah tambahan. Terakhir, lomba. Setiap tahun pemerintah provinsi bikin lombanya banyak. Dan ketika ada lomba di desa itu rata-rata ngeluh. Kenapa? Yang menilainya banyak, yang kontrolnya banyak, hadiahnya cuma selembar kertas dan piala. Sehingga desa menjadi ujung tombak. Nanti saya mah satu saja. Lomba desa cukup 1 kali dan 1 tahun gak ada lomba bikin lomba. Dan itu terintegrasi satu dari mulai kebersihan, lingkungan, kemudian kependudukan, keberhasilan KB-nya, angka kematian ibu dan anaknya, kemudian tingkat kesehatan masyarakatnya, infrastruktur jalannya, infrastruktur irigasinya, infrastruktur air bersihnya. Ini fokus totalitas apa yang menjadi kebutuhan dasar pembangunan menjadi satu penilaian. Maka juaranya setahun cuma sekali. Dengan satu saya akan buat stimulus. Juara pembangunan desa di Jawa Barat mendapat stimulus pembangunan 10 miliar dalam setiap tahun. Nanti di kabupaten suruh bikin lomba, stimulusnya 1 miliar. Di kecamatan suruh bikin lomba, stimulusnya 100 juta atau 200 juta. Kalau ini digulirkan, saya yakin kepala desa tidak akan ada yang meninggalkan desanya. Kenapa? Karena dengan dia berbakti mendapat stimulus dari negara. Ini yang akan menjadi role-nya. Dan kemudian juga ke depan ya jangan kaget juga kalau tiba-tiba gubernur sudah ada di ruang dapur warga. Karena kontrol itu akan saya lakukan karena saya ingin negeri ini baik. Desa-desa tertata dengan baik. Dan kalau seperti ini maka Jawa Barat itu menjadi satu kesatuan. Karena dulu juga Jawa itu alamnya alam pajajaran, maka berjajarlah daerah-daerah otonom sebenarnya. Nah nanti itu berjajar. Daerah otonom itu apa? Desa itu daerah otonom,
kabupaten itu daerah otonom berjajar, semuanya harus punya kesetaraan, keseimbangan, keadilan. Dalam bahasa filsafat Sundanya, gemah ripa repe rapi. Nah, gitu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, dan nanti di depan di tempat acara sebentar lagi, nanti juru bicara saya selain Kang Is, nanti ada Kang Sule akan mengumumkan tim pemenangan Dedi Erwan atau Dermawan, dan nama timnya adalah Barisan Gawe Rancage. Ini barisan. Nah, kemudian pesannya adalah yang di ini apa, yang di relawan termasuk di partai nanti dikelola dengan baik. Daripada kita alut-alutan, kita ini kan lut tadi itu, lut tadi. Saya menyarankan relawan itu sekarang nanti lapor sama ketuanya di mana domisili, di mana TPS. Maka tugas relawan satu aja, nggak usah alut-alutan, sudah aja bina TPS. Jadi saksi di situ, mendaftarkan diri. Ya kalau misalnya ada satu TPS, 2 3 TPS, ya sudah jadi saksi di situ. Kemudian nanti saya akan melihat di TPS itu siapa yang paling tinggi, relawan mana yang megang. Karena kita sulit mengidentifikasi kalau kita relawan tidak pernah terdaftar di TPS-nya di mana, kan susah Pak. Jangan-jangan jadi relawan atau jadi pendukung Deddy Mulyadi itu milih. Nah ini saya nanti terpetakan, nanti ada divisi yang menangani, Pak Is diatur siapa yang menang di divisi. Orang banyak banget, sudah aja. Karena saya jujur aja secara pribadi kasihan orang Majalengka ke Depok, kan saya jadi mikir jebak awewe. Jangan sampai gara-gara pilgub cerai jeung salakina. Saya demi Kang Deddy Mulyadi rela bercerai dengan suami saya, nggak boleh. Saya kan punten ya, sebagai laki-laki melihat kok perempuan jam 12 malam, jam 1 masih di Depok, masih di Bekasi, salakina iya ngalayanan saha. Saya khawatir waktu ibu meninggalkan suaminya kan sejen. Enggak. Nah, ini. Nah, nanti dipetakan dengan baik. Nah, setelah ini sehingga nanti kan sistem saya sudah punya sistem data yang sudah bisa ngecek sampai TPS. Saya punya. Nanti bisa klik, itu ketahuan di TPS ini relawannya ini, di TPS ini relawannya ini, di TPS relawannya itu udah ada benderanya tuh di sistem data saya. Nah situ. Nah kalau di situ kan tinggal tugasnya satu, jadi relawan, tinggal ngerekrut calon pemilih di tingkat TPS. Karena inti kunci kekuatan kemenangan tuh di TPS. Intinya di TPS, kemudian merekrut di tingkat TPS. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi saya minta nanti Pak Is nugasin Pak Ketua, kan Pak Ketua menugaskan khusus menangani divisi relawan. Bila perlu nanti ada khususlah di Bandung, kalau memang perlu di Bandung, rumah relawan. Kan kita banyak yang nawarin rumah untuk ini. Ada rumah Barisan Gawe Rancage, ada rumah relawan. Karena kalau digabungin sama isu kapasea Pak, bahaya. Terus terakhir pesen saya pada para relawan, mohon WA ke saya, WA lah yang penting. Saya tuh udah pusing. Karena tiap hari nerima 1000 WA. Sedangkan saya kan orangnya selalu baca WA dan membalas. Itu ciri khas. Jadi maksud saya, kira-kira tidak dianggap penting, jangan di WA-in. Artinya gerdahar di warung di WA-kan ke saya. Ger ngobrol pamajikanana dikirim fotonya. Lagi ke rumah sakit dikirim fotonya. Aing teh lieur itu kumaha. Saya kan takut ada pada dibuka. Oh, keur ngobrol jeung babaturanana. Demi Pak Deddy kami berkumpul di sini. Lah, saya pikir janganlah sampai sehari ngirim ada yang 20 foto. Bayangin kalau ada 100 kali 20. Aing lieur ngapoe coba harus ceramah, harus keliling buka WA. Nah, khawatirnya adalah WA yang penting, yang urgent itu tertutup. Dampaknya adalah Deddy sombong, gua WA ngejawab-jawab gitu loh. Sudah saja sekarang bina di TPS-nya, nanti lapor, nggak usah lapor sama saya, datanya sudah ada, Anda TPS ini, Anda menang TPS-nya 80%. Deddy Mulyadi tidak akan pernah lupa sama jasa orang. Gitu. Jangan sampai sering kejadian menjadi tokoh nasional di TPS-nya eleh. Ya kan, tokoh nasional, TPS eleh. Jangan kejadian. Nah ini kan karena menangnya gitu. Untuk itu tetapi walaupun bagaimanapun karena mau WA